Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah latihan dan soal dan pembahasan atau latihan tentang valuasi saham, yaitu salah satu materi yang ada di buku Essential Investment Body and Kane edisi ke-9 yang juga diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4 dengan judul Dasar-Dasar Investasi. Jadi saya akan membahas tentang soal dan nanti ada jawaban dari soal tersebut. Dan jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning manajemen investasi, dan dapatkan soal-soal dan pembahasan yang lebih lengkap lagi dari yang saya akan jelaskan ini. Oke. Kita masuk ke soal nomor 1. PT ABC baru saja membagikan dividen tahunan sebesar 1.000. Dividen diharapkan bertumbuh sebesar 18% selama 2 tahun dan kemudian 5% selamanya. Imbal hasil yang dipersyaratkan atas saham PT ABC adalah 8%. Berapakah nilai intrinsik dari saham PT ABC? Ya, jadi dari informasi ini, berapa nilai intrinsik saham PT ABC? Nilai intrinsik saham PT ABC adalah nilai sekarang dari arus kas yang diberikan oleh saham PT ABC di masa depan yang didiskontokan dengan imbal hasil yang dipersyaratkan atau required rate of return. Oke. Dari soal diketahui pertama, dividen yang dibayarkan saat ini adalah D0 itu 1.000. Dividen yang dibayarkan 1 tahun ke depan itu adalah D1. Dividen yang dibayarkan 5 tahun ke depan itu adalah D5. Oke. Jadi penentuan D0, D1, D2, D3, D4 itu sangat penting dalam valuasi saham yang menggunakan dividen discount model. Kemudian pertumbuhan dividen tahun pertama dan tahun kedua 18%. Jadi dividen diharapkan bertumbuh tahun 1 18%, tahun kedua 18% juga. Kemudian pertumbuhan dividen setelah akhir tahun kedua adalah 5% per tahun selamanya. Nah, informasi ini juga penting karena dividen diskon model ada yang menggunakan pertumbuhan dividen konstan, ada yang menggunakan pertumbuhan dividen multi-stage ya atau bertahap. Tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau K adalah 8%. Diminta berapakah nilai intrinsik saham PT ABC. Oke, kita lihat. Dividen tahun pertama itu bertumbuh 18%. Rumusnya adalah D1 sama dengan D0, dividen yang dibagikan tahun ini, dikali 1 plus G. G ini adalah pertumbuhan dividen atau growth. Jadi 1.000 dikali 1 plus 18%, karena tahun pertama pertumbuhannya diasumsikan 18%. Dapat 1.180. D2, dividen yang dibagikan di akhir tahun kedua, itu adalah D1 kali 1 plus growth. D1-nya dihitung sebelumnya 1.180 kali 1 plus 18%. Dapat 1.392,4. D3-nya ini adalah D2, dividen tahun kedua, dikali 1 plus growth. Setelah akhir tahun kedua, pertumbuhan dividen adalah 5% selamanya. Makanya D3-nya adalah Rp1.392,4 dikali 1 plus 5%, atau 1.462,02. Nah, tadi saya sudah jelaskan, nilai intrinsik adalah nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Jadi arus kas di masa depan didiskontokan dengan imbal hasil yang dipersyaratkan atau K. Nah, ini dia nilai intrinsiknya. Jadi yang dividen tahun pertama itu 1.180 dibagi 1 plus required rate of return 8%, pangkat 1. Dividen tahun kedua itu adalah 1.392,4 dibagi 1 plus required rate of return-nya 8% di pangkat 2. Nah, setelah akhir tahun kedua, dividen itu bertumbuh konstan 5% setahun. Maka kita bisa menggunakan formula penentuan harga saham untuk P2 ini. P2 itu P setelah akhir tahun kedua. P2 berarti kayak semacam dividen-dividen setelah akhir tahun kedua kita
summary-kan dalam P2 itu menggunakan constant growth model. Jadi P2 adalah D3, D3-nya 1462,02 dibagi K minus G. Makanya Anda lihat itu ada 1462,02 dibagi 8% adalah imbal hasil yang dipersyaratkan, 5% adalah pertumbuhan dividen setelah akhir tahun kedua. Jadi 1462,02 dibagi 8% minus 5% itu adalah price akhir tahun kedua sebetulnya. Nah, dia di present value-kan juga 1 plus 8% pangkat 2. Ya, pangkat 2 bukan pangkat 3. Utamanya mahasiswa terkadang kalau soal seperti ini, dia akan D3-nya ini di present value-kan dengan pangkatnya pangkat 3. Padahal ini harusnya pangkatnya 2. Karena itu adalah mulai dari akhir tahun kedua atau dari awal tahun ketiga sampai seterusnya. Makanya pangkatnya ini 2. Didapatkan Rp44.068. Oke. Lanjut ke soal 2. Sebuah perusahaan saat ini membayarkan dividen sebesar 2.000 yang diharapkan akan bertumbuh sebesar 7% per tahun selamanya. Nah, kata-kata pertumbuhan dividen ini Anda harus pahami dan sesuaikan dengan teori yang ada. Nah, ini di sini dividen bertumbuh sebesar 7% per tahun selamanya. Makanya menggunakan model dividen diskon model dengan asumsi pertumbuhan dividen bertumbuh secara konstan. Harga saham perusahaan saat ini adalah 214.000. Berapakah imbal hasil yang dipersyaratkan atau required rate of return atau K atas saham perusahaan ini? Nah, jadi kita ketahui pertama D0-nya adalah 2.000 dividen yang dibagikan saat ini. Kemudian pertumbuhan dividennya adalah 7% selamanya. Harga saham saat ini asumsikan sama dengan nilai intrinsiknya adalah Rp214.000. Diminta berapakah tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau required rate of return. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau dividen diskon model dengan asumsi pertumbuhan dividen yang konstan selamanya, itu rumusnya adalah P0, harga saham saat ini adalah D0 kali 1 plus G pertumbuhan dividen dibagi K minus G. Yang kita cari itu adalah K-nya, imbal hasil yang dipersyaratkan. Maka kita tulis ulang persamaan ini, K minus G adalah D0 kali 1 plus growth dibagi dengan P0. Nah, berarti K sama dengan D0 kali 1 plus growth dibagi P0 plus growth dividen. Nah, tadi kita tahu D0-nya 2.000, growth-nya juga 7% setahun, harga sahamnya 214.000, maka K-nya adalah 2.000 kali 1 plus 7% dibagi 214.000 ditambah 7%. Kita dapatkan 8%. Jadi imbal hasil yang dipersyaratkan untuk saham ini adalah 8%. Hati-hati kalau di soal dirubah dividen yang dibagikan tahun depan, informasinya seperti itu, maka itu adalah D1. Jadi tidak perlu dikalikan lagi dengan 1 plus growth. Nah, kalau di soal ini, dividen yang baru saja dibagikan itu berarti adalah D0. Oleh karena itu, pemahaman atas ini apakah D0 atau D1 itu sangat penting dalam dividen discount model. Kita berlanjut ke soal nomor 3. Market capitalization rate untuk PT Berbudi adalah 12%, return on equity perusahaan diperkirakan sebesar 15%, laba per saham diperkirakan sebesar 7.000, plowback rasionya adalah 40%. Pertanyaannya, berapakah rasio PI atau PI ratio untuk saham PT Berbudi? Nah, market capitalization rate ini juga sama dengan imbal hasil yang dipersyaratkan atau K untuk saham PT Berbudi. Oke. Diketahui market capitalization rate atau K atau required rate of return untuk saham ini adalah 12%, return on equity-nya 15%, laba per sahamnya 7.000, plowback rasionya 40%. Plowback rasio ini adalah berapa dari laba per saham atau earning per share perusahaan yang diinvestasikan kembali di perusahaan. Jadi seperti kita ketahui
laba yang diperoleh perusahaan pada suatu tahun itu peruntukannya ada dua. Yang pertama dibagi sebagai dividen ke pemegang saham, yang kedua itu diinvestasikan kembali atau reinvestasi di dalam perusahaan. Nah, plowback rasio itu adalah berapa dari laba per saham yang diinvestasikan kembali di perusahaan. Kemudian dividen yang dibagikan adalah dividen payout ratio. Nah, dividen payout ratio itu adalah dividen dibagi earning per share. Plowback rasionya adalah 1 minus dividen payout ratio. Di sini langsung diberikan plowback-nya adalah 40%. Nah, selain plowback, kadang-kadang sering juga dikenal dengan istilah retention ratio. Jadi, plowback ratio maupun retention ratio itu terminologi yang sama. Diminta berapa rasio PI dari saham ini. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus seperti ini. P dibagi E itu adalah price earning ratio sama dengan 1 minus B-nya plowback ratio dibagi K imbal hasil yang dipersyaratkan atau market capitalization rate dikurangi G-nya adalah pertumbuhan dividen. Kita sudah punya angka plowback ratio 40%. Kita sudah punya angka K itu 12%. Yang belum kita dapatkan adalah berapakah tingkat pertumbuhan dividen dari saham ini. Nah, pertumbuhan dividennya kita bisa mencari yang disebut dengan istilah sustainable growth rate. Jadi growth dividen, pertumbuhan sustainable growth rate adalah return on equity dikali dengan plowback rasionya. Dari soal, ROI-nya adalah 15%, plowback-nya adalah 40%. Jadi growth dari dividen adalah 6%. Nah, sekarang kita sudah punya plowback ratio, kita sudah punya market capitalization rate, kita sudah punya growth dari dividen. Maka PI-nya adalah 1 minus 40% dibagi 12% kurang 6% atau 10 kali. Investor mau membeli saham PT Berbudi ini 10 kali dari EPS yang diperkirakan akan diperoleh perusahaan. Berikutnya kita ke soal nomor 4. PT Analis Oke mengharuskan para analisnya untuk menggunakan dividend discount model 2 tahapan, two stage dividend discount model, dan CAPM atau Capital Asset Pricing Model untuk menilai harga saham atau valuasi harga saham. Dengan menggunakan kedua tools tersebut, perusahaan telah melakukan valuasi atas harga saham PT ABC sebesar 63.000 per saham. Saat ini seorang analis junior diminta untuk melakukan valuasi atas saham PT XYZ. Nah, diminta yang pertama, hitunglah imbal hasil yang dipersyaratkan untuk saham PT XYZ dengan menggunakan informasi berikut ini pada 31 Desember 2010. Beta saham PT XYZ adalah 1,15%, tingkat suku bunga bebas risiko atau risk-free rate adalah 4,5%, dan imbal hasil pasar yang diharapkan atau expected return market adalah 14,5%. Analis junior tersebut telah memperkirakan earning per share dan tingkat pertumbuhan dividen untuk PT XYZ. 3 tahun pertama, dividen akan bertumbuh 12%, dan selanjutnya adalah 9% per tahun selamanya. Dividen per saham pada tahun 2010 adalah 1.720. Pertanyaannya adalah berapakah nilai intrinsik dari saham PT XYZ? Oke. Langkah yang pertama, kita mencari required rate of return atau imbal hasil yang dipersyaratkan atau K untuk saham PT XYZ dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model. Jadi imbal hasil yang dipersyaratkan saham PT XYZ adalah risk-free rate, tingkat suku bunga bebas risiko ditambah beta dari saham PT XYZ dikali return market dikurangi risk-free. Maka imbal hasil yang dipersyaratkan untuk saham XYZ adalah 4,5% risk-free-nya ditambah 1,15 ini beta dikali 14,5% itu adalah return market dikurangi 4,5%. Dapat 16%. Setelah itu, karena ini multi-stage, kita cari dulu, pertama adalah D1. D1 adalah D0 kali 1 plus growth. Dividen yang dibagikan tahun ini, tahun 2010, adalah 1.720. Nah, itu adalah D0. Ya, jadi 1.720 dikali 1 plus 12%. 3 tahun pertama, pertumbuhan dividennya 12%. 1926,4.
Kemudian D2 adalah D1 kali 1 plus growth. D1-nya adalah 1926,4 kali 1 plus pertumbuhan dividen tahun kedua masih 12%. 2157,57. D3-nya adalah D2 kali 1 plus growth. Jadi 2257,57 2157,57 dikali 1 plus 12% dapat 2416,48. D4-nya, nah setelah akhir tahun ketiga itu pertumbuhan dividennya adalah 9% constant growth. Jadi 2416,48 kali 1 plus 9% sama dengan 2633,95. Nah, nilai intrinsiknya adalah present value dari arus kas, dari dividen tahun 1, dividen tahun 2, dividen tahun 3, dan dividen tahun D4 selamanya. Nah, setelah akhir tahun ketiga yang D4 ini kita bisa menggunakan rumus dividen diskon model constant growth. Nah, nilai intrinsiknya adalah dividen tahun pertama 1926,4 dibagi 1 plus 16%. Ini required rate of return pangkat 1. Kemudian dividen tahun kedua present value-nya adalah 2157,57 dibagi 1 plus 16% pangkat 2. D3-nya adalah present value D3-nya adalah 2416,48 dibagi 1,16% pangkat 3. Nah, D4 dan selamanya karena dia bertumbuh secara konstan, maka kita bisa cari P3, harga tahun ketiga, dengan menggunakan dividen diskon model asumsi pertumbuhan dividen konstan. Nah, berarti 2006 ini kita bagi dengan K minus G. K-nya 16%, growth-nya 9%. Jadi 2633,95 dibagi 16% dikurangi 9%, hasil akhirnya ini kemudian kita present value-kan. 1 plus 16% pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena angka yang diperoleh ini, P3-nya ini adalah setelah akhir tahun ketiga. Makanya pangkatnya 3. Didapat Rp28.919. Dengan demikian berakhir sudah materi latihan dan pembahasan dari valuasi saham. Untuk latihan lebih lanjutnya, latihan lebih banyaknya lagi, silakan kunjungi ke yang sudah saya tuliskan ini, linknya. Nah, di sana itu Anda akan dapatkan video-video pembelajaran tentang materi yang ada dalam buku Essential Investment. Kemudian juga ada soal dan juga ada pembahasan lengkapnya yang Anda bisa kerjakan secara mandiri. Dan juga ada tryout menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.